Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Pada minggu kemarin kan sudah belajar perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sekarang perbandingan trigonometri pada sudut berelasi. Nah, sebelum membahas sudut berelasi, kalian perlu mengetahui perbandingan trigonometri pada sudut khusus, yaitu sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Nah, ini secara ringkas nilai perbandingan trigonometri pada sudut khusus yang tadi diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, ini kita sudutnya punya 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Untuk nilai sin 0 derajat yaitu 0. Sin 30 derajat setengah, sin 45 derajat setengah akar 2, sin 60 derajat setengah akar 3, sin 90 derajat 1. Untuk cos alfa, nah cos alfa itu kebalikannya. Kalau sin itu dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu kebalikan dari sini, dari kanan. 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Untuk nilai tangen itu diperoleh dari sin dibagi cos. Nah, ini kalian 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3 itu kalau dihitung hasilnya setengah per 3 akar 3. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, 1 bagi 0 itu tidak ada, tidak terdefinisi. Untuk kosekan, sekan, dan kotangen itu adalah kebalikan, atau yang ini sekan itu kebalikannya sin, sekan itu kebalikannya cos, kotangen itu kebalikannya tangen. Nah, untuk pada tabel ini kalian harus bisa menghafal paling tidak yang sin, cos, tangen. Ini jadi ada sin ini, cos ini, tangen ini. 3 baris ini kalian harus hafal untuk memudahkan di perhitungan nanti. Kita masuk ke contoh soal. Hitunglah nilai dari perbandingan trigonometri berikut. Cos 45 derajat ditambah sin 30 derajat. Ya, cos 45 itu nilainya kan setengah akar 2, sedangkan sin 30 itu nilainya adalah setengah. Setengah akar 2 ditambah setengah, hasilnya setengah dalam kurung akar 2 plus 1. Kenapa bisa seperti itu? Setengahnya keluar, setengah akar 2 itu setengah kali akar 2 itu setengah akar 2, setengah kali 1 itu hasilnya setengah. Jadi ini disederhanakan menjadi ini. Nah, baru ini kita mau masuk ke bagian kuadran-kuadran. Nah, di sumbu koordinat itu kan ada sumbu X dan ada sumbu Y. Nah, mereka kan membentuk berpotongan dan membentuk menjadi 4 daerah. Ini disebut dengan kuadran. Di sini itu kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 itu besarnya dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Kuadran 2, 90 derajat sampai 180. Kuadran 3, 180 sampai 270. Kuadran 4 dari 270 sampai 360 derajat. Nah, ini untuk nilai-nilai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran, 4 kuadran ini. Kalau di kuadran 1 itu nilainya semua perbandingan trigonometri, sin, cos, tangen, kosekan, sekan, kotangen itu semuanya positif. Di kuadran 2 yang positif itu cuma sinus dan kosekan, lainnya negatif.
kuadran 3 tangen, yang positif tangen dan kotangen, lainnya negatif. Kuadran 4 yang positif kosinus dan sekan, yang lain negatif. Untuk menghafalkan, kalian mulai dari kuadran 4, kuadran 3, kuadran 2, kuadran 1. Caranya gimana? Cos, tan, sin, all. All itu artinya semua. Jadi yang kalian hafalkan yang positif saja. Cos, tan, sin, all. Cos, tan, sin, all. Nah, nanti yang sekan, kotangen, kosekan itu mengikuti. Cos itu pasangannya sama sekan, tangen itu sama kotangen, sin itu sama kosekan. Cos, tan, sin, all. Itu yang kalian hafalkan positif. Nah, ini kita belajar yang kuadran 1 dulu. Untuk A, sudut lancip itu sudut yang di bawah 90 derajat. Maka sudut-sudut di kuadran 1 itu perbandingan trigonometri menggunakan rumus ini. Sebenarnya kalau kuadran 1 ini bisa menggunakan rumus ini, atau kalian tinggal menghafal nilai-nilai ini. Jadi kalau kuadran 1 tidak terlalu bermasalah untuk menghafalkannya. Langsung saja ya masuk ke yang saya jelaskan dulu sedikit. Kalau di kuadran 1, sin 90 derajat min A alfa sama dengan cos alfa. Misalkan sin 60 itu kan sama dengan sin 90 derajat dikurangi 60, dia kan kalau hasilnya kan 30. Nah, ketika sin 30 itu nilainya sama dengan cos ketika sin 60 nilainya itu sama dengan cos 30. Ketika sin 60 nilainya sama dengan cos 30. Seperti itu. Untuk kuadran 1 mungkin tidak perlu menghafal ini. Yang kalian perlu hafalkan nilai di 3 baris ini. Kalau kalian hafal nilai 3 baris ini, besar kemungkinan kalian akan bisa memahami di kuadran 1. Lanjut ya, untuk sudut berelasi di kuadran 2. Untuk A, sudut lancip yang itu tadi di bawah sudut di bawah 90 derajat, maka yang kalian gunakan adalah rumusnya 180 derajat min alfa kuadran 2. Rumusnya ini. Kita masuk ke satu-satu ya. Sin 180 derajat min A sama dengan sin alfa. Cos 180 sama dengan min cos alfa. Tangen 180 min alfa sama dengan min tangen alfa. Ingat yang tadi kuadran 2 itu kalian hafalinnya cos, tan, sin, all. Berarti di kuadran 2 itu yang positif hanya sin dan pasangannya sin, yaitu kosek. Selain 2 itu mereka adalah negatif. Nanti akan kalau masuk ke contoh soal kalian akan paham. Jadi yang kuadran 2 itu rumusnya 180 min alfa. Dan yang positif adalah sin dan pasangannya sin, kosek. Selain sin dan kosek, yang selainnya adalah negatif. Sekarang untuk di kuadran 3. Kuadran 3 itu rumusnya 180 derajat plus alfa. 180 derajat plus alfa. Yang kalau yang tadi kuadran 2 180 min alfa, kalau kuadran 3 180 plus alfa. Nah, kuadran 3 itu yang positif apa? Cos, tan, sin, all. Yang positif itu adalah tangen dan pasangannya tangen. Maka di sini tangennya adalah positif. Tangen dan kotangen positif. Selain tangen dan kotangen adalah negatif.
Jadi sin menjadi negatif sin, cos menjadi negatif cos, cosec menjadi negatif cosec, sekan menjadi negatif sekan. Tangen tetap positif, kotangen tetap positif. Yang kuadran 2, yang positif sin, sos menjadi positif negatif, tangen jadi negatif, sekan menjadi negatif, kotangen jadi negatif. Dan rumus kuadran 3 180 plus alfa atau ditambah alfa. Sekarang masuk ke sudut berelasi kuadran keempat. Untuk A sudut lancip, maka di kuadran 3 itu rumusnya 360 derajat min alfa. Nah, dan di kuadran 3 yang positif apa? Yang positif adalah cos. Jadi sin menjadi negatif sin, tangen menjadi negatif tangen, kosekan menjadi negatif kosekan, kotangen menjadi negatif kotangen. Sedangkan cos dan pasangannya cos yaitu sekan tetap positif. Mereka dua ini, cos dan sekan, positif. Dan rumus di kuadran 4 360 derajat min alfa. Jadi menghafalinnya gampang ya. Kuadran 2 itu rumusnya 180 min alfa, yang positif sin. Kuadran 3 rumusnya 180 plus alfa, yang positif tangen. Kuadran 4 360 min alfa, yang positif cos dan sekan, dan pasangannya masing-masing cos, tan, sin, ol. Kuadran 4 cos, kuadran 3 tan, kuadran 2 sin, kuadran 1 ol atau semua. Ol artinya kan semua bahasa Inggris. Nah, nomor 5 sekarang ini ketika sudah melewati kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, tetapi sudutnya masih melebihi 360, maka menggunakan rumus ini. N kali 360 plus alfa. Ketika kan sudutnya melebihi 360, dia kan kembali ke kuadran 1. Misalnya kuadran 1 kan 90, 180, 270, 360. Terus muter terus. Maka kan setelah dari kuadran 4 dia balik ke kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 lagi balik kuadran 1. Jadi seperti itu. Nomor pola pikir nomor 5 ini. Sama ya, kalau sudah balik nanti kan tinggal kelipatan dari 360 itu, terus kelebihannya berapa. Nanti contoh soal kalian akan lebih paham. Nah, ini kita langsung ke contoh soalnya. Tentukan nilai trigonometri dari sudut berikut ini. Sin 120 berapa nih? Kuadran 2. B cos 220 kuadran 3. C cos 300 derajat kuadran 4. Yang D tangen 750 derajat. Nah, ini kan sudah melebihi 360, maka yang pakai nomor ini, nomor 5. Gimana cara menyelesaikannya? Ya, kita coba lihat penyelesaiannya satu-satu ya. Nomor A dulu, sin 120. Sin 120 berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Rumusnya itu 180 min alfa. Jadi kita cari alfanya ini. 120 itu 180 dikurangi berapa? Dikurangi 60. Karena 180 derajat dikurangi 60 derajat hasilnya 120. Ini ya nomor baris pertama, paham? Ketika sudah ketemu baris pertama ini, yang kalian ambil hanyalah angka di belakang ini, angka 60-nya. 120 berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Kuadran 2 itu nilai sinnya positif. Jadi sin
positif, tetap positif. Ambil yang belakang, sin 60 derajat. Karena berada di kuadran 2, sin itu nilainya positif. Dan kalian ambil angka paling belakang ini, yang alfanya ini 60. Ketemu sin 60 derajat. Sin 60 derajat berapa tadi? Setengah akar 3. Jadi nilai dari sin 120 derajat adalah setengah akar 3. Lanjut yang B. Cos 225 derajat. 225 derajat berada di kuadran berapa? Kuadran 3. Nilai cos di kuadran 3 yaitu adalah negatif. Cos tan sin all. Yang positif adalah tangen. Jadi rumusnya kan kalau kuadran 3 menggunakan 180 derajat plus alfa. Kalian cari alfanya ini. 180 ditambah alfa sama dengan 225. Maka alfanya adalah 45 derajat. Karena 180 derajat ditambah 45 derajat hasilnya 225. Jadi 225 itu dipecah menjadi 2 ini. 180 tambah 45. Kemudian pada kuadran 3 nilai cos itu negatif, maka di baris kedua ini yang tadinya cosnya positif menjadi cosnya negatif. Dan kalian ambil angka yang paling belakang saja. Jadinya min cos 45 derajat. Kalian ambil alfanya saja. Min cos alfa, min cos 45. Cos 45 berapa? Setengah akar 3. Minnya negatifnya jangan lupa. Min cos 45 jadinya min setengah akar 2. Jadi nilai cos 225 derajat adalah min setengah akar 2. Sekarang yang C, cos 300. Cos 300. 300 berada di kuadran 3. Maka kuadran 4, maaf. Cos 300 yaitu berada di kuadran 4. Kalau kuadran 4 menggunakan rumus 360 dikurangi alfa. Kalian cari alfanya dulu berapa. 360 dikurangi berapa yang hasilnya 300, yaitu dikurangi 60. Terus cos di kuadran 4 nilainya apa? Nilainya positif. Jadi cos ini tetap positif. Cos tetap positif. Kalian ambil alfanya yang di belakang. Cos 60. Cos 60 berapa? Setengah. Ya, cos 60 setengah. Jadi memang kalian harus menghafalkan paling tidak 3 baris ini. Kalau kalian bisa 3 baris yang sin cos tan, besar kemungkinan nanti gampang paham. Oke, yang contoh yang nomor 4, tangen 750. 750 yaitu sudah melewati 360 berulang 2 kali, karena kan kelipatan dari 360 dikalikan 2 kan 720. 720 kan hampir mendekati 750 ketika ditambah 30. Jadi tangen 720 ditambah 30 hasilnya 750. Nah gitu ya, jadi dipecah 750 itu kalian pecah yang salah satunya kelipatan 360, yaitu 720 ditambah 30. 720 itu 2 kali 360. Ini kan hasilnya 720 ditambah 30 tambah alfa. Nah udah, tinggal kalian ambil yang alfanya saja. Kalian ambil yang bagian terakhir ini.
tangen 30. Tangen 30 berapa? 1/3 akar 3. Jadi nilai dari tangen 750 derajat adalah 1/3 akar 3. Jadi itu. Untuk selanjutnya yang terakhir ini ada 4 latihan soal, kalian kerjakan. Nanti kalau ada yang tidak paham silakan tanyakan kepada guru pengampu kelas matematika kalian. Oke, seperti itu dari saya. Cukup sekian. Apabila ada salah kata atau kurang kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.